Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 1A Paralel Computing ingin mempresentasikan tugas yang telah diberikan. Next. Jadi di kelompok kami itu beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu ada Eni Husnulotimah dengan NIM 3006. Yang kedua itu ada Niblah Salasabilah dengan NIM 3014. Yang ketiga itu ada Sami Kultom dengan NIM 3077. Dan yang terakhir itu ada saya sendiri dengan NIM 3079. Next. Baik. Di sini ada unsur dasar itu tentang people. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang sedikit itu tentang people. Jadi people itu adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersama, tetapi dalam tahap yang berbeda yang dialirkan secara kontinu pada unit pemrosesor. Dengan cara ini, maka unit pemrosesan selalu bekerja. Next. Jadi di sini ada seperti contoh dari instruksi people. Jadi di saat ada instruksi, lalu di setiap kotak ini kita kayak kita anggapkan itu satu pengerjaannya. Jadi setiap ada instruksi yang masuk itu langsung kayak dikerjakan. Jadi setiap kotak-kotak itu kayak mengerjakan instruksi yang telah diberikan. Mungkin bisa next. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, contoh pengerjaan instruksi tanpa people yaitu adalah di sini terdapat sebuah tabel yang dimana yang berisikan ADD, AX, dan AX, ADD, dan BX, CX. Nah, di sini sudah ada isinya dari tabel yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, 8, 9, 10. Nah, untuk waktu prosesnya adalah 6, yaitu dari 1 sampai 6, ditambah dengan jumlah instruksinya. Contoh di atas, jika dengan 2 instruksi, maka waktunya butuh waktu proses sama dengan 12 satu waktu. Karena di sini sudah memasukkan 6 dan di bawah juga 6. Jadi 6 dikali 2 menyumbangkan 12. Jadi butuh waktu prosesnya adalah 12 satuan waktu. Lanjut. Nah, untuk contoh pengerjaan instruksi dengan people line, yaitu di sini terdapat 3 tabel ke bawah, yaitu ADD, AX, AX, ADD, BX, CX, ADD, DX, DX. Nah, di sini sudah dimasukkan dengan FI dan seterusnya, ke bawah dan samping. Nah, untuk proses waktu pemrosesannya adalah 6, yang dimana 1 sampai dengan 6, lalu dalam kurung jumlah instruksi minus 1. Nah, contoh di atas dengan 3 instruksi, maka proses sama dengan 6 dari 1 sampai dengan 6, lalu ditambah 3 ke bawah dikurangi 1, yaitu sama dengan 8. Seperti itu. Untuk pengerjaan instruksi dengan people. Lanjut. Nah, untuk people akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada keuntungan dari people line sendiri. Yang pertama ada waktu siklus dari prosesor itu bisa berkurang hingga meningkatkan kecepatan pemrosesannya. Untuk yang kedua, dari beberapa rangkaian digital seperti AJER dapat dibuatkan lebih cepat dengan menambahkan lebih banyak dari yang rangkaian tersebut. Yang ketiga ada jika people line itu digunakan sebagai pengganti, hal itu dapat menghemat rangkaian yang kompleks. Selanjutnya ada kekurangan dari people line, yang mana satu itu non-people line prosesor hanya menjalankan dari satu instruksi pada suatu waktu. Kedua, ada instruksi itu yang bersifat latent atau pendam. Di dalam non-people line, prosesor itu sedikit lebih rendah daripada dalam people line sekarang. Yang ketiga, non-people line sendiri itu adalah prosesor yang akan memiliki bandwidth yang stabil. Selanjutnya ada studi kasus
yang mana kami mengambil contoh studi kasus yang sangat sederhana, yaitu filtering karakter yang berguna untuk memudahkan penulisan operasi data processing yang kompleks pada komponen data engineering. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Buka codingannya. Oke, di sini akan diimplementasikan dalam codingan. Nah, kita tahu kalau misalnya pipeline itu adalah sebuah cara untuk melakukan operasi data, dan tapi dia pemrosesan itu enggak satu komputer. Artinya dia melakukan sejumlah pemrosesan atau kerja, tapi dilakukan secara bersama-sama. Jadi waktunya enggak harus ini dulu, tapi dilakukan secara kerjasama. Cuman dia tahapnya berbeda-beda. Nah, pipeline sendiri itu terdiri dari banyak prosesor. Nah, oleh karena itu dilakukan seperti yang pertama, kita akan baris pertama mengimport regex dulu. Nanti ini fungsinya ada untuk mengenal karakter spesial yang ada untuk mencari datanya. Terus nanti ada import time untuk eksekusi taninya. Terus import trading, kemudian from password. Nah, password ini adalah untuk memparalelkan si pipeline nanti. Jadi nanti pipeline data yang dipipeline-kan ini akan dihitung dengan menggunakan password from library from password di atas di share screen berikut. Oke. Masuk ke dev atau fungsi yang pertama ada remove space. Nah, remove space ini adalah fungsi dibikin untuk menghapus spasi yang ada pada string. Jadi nanti cara mengoperasikan atau cara memfiltering data engineering-nya itu untuk yang pertama remove space, artinya dihapus yang ada pada string-nya, terus untuk dihasilkan dengan memanggil variabel output, di mana variabel output itu akan di replace menggunakan fungsi string.replace, kemudian digantikan menjadi spasi seperti yang dilihat di situ. Terus yang dev remove. Nah, di situ kan replace yang dia turun berspasi jadi nggak berspasi gitu. Untuk yang remove special charge itu artinya karakter yang spesial, seperti misalnya huruf A itu ada A besar, A kecil. Nah, itu akan dijadikan satu. Nah, dijadikan satu, kemudian di return outputnya. Kemudian untuk dev yang lowercase, nah di sini string yang tadi itu yang berbeda tapi sebenarnya artinya sama, itu akan dibikin menjadi lowercase, artinya dibuat semua menjadi huruf kecil. Jadi misalnya di regex itu ada di data itu ada huruf besar, maka misalnya A besar itu sama aja nanti dibikin jadi A kecil semua gitu. Karena kan yang di atas udah dikasih tahu juga di re.sub kan semua yang mengandung A sampai Z, huruf besar, A sampai Z, huruf kecil, dan angka. Nah, untuk pipeline-nya sendiri pakai fungsi dev pipeline, di mana parameternya string. Nah, for i in range jika datanya 0 sampai 1000, maka di pipeline semua fungsi yang ada yang saya jelaskan tadi, mulai dari remove space, remove special charge, dan lowercase. Dihasilkanlah sebuah output. Nah, outputnya itu artinya mengandung semua yang udah difiltering pakai fungsinya. Nah, fungsinya kan tadi udah ada remove space, remove special. Itu semua kan udah dijalankan. Dapat mulai yang ada spasi dibuat jadi nggak berspasi, mulai dari huruf besar dibikin jadi huruf kecil, terus karakter spesial dijadikan seperti apa, itu semua nanti difilter, kemudian disimpan di parameter pipe, dihitung pakai fungsi pipeline, dihasilkan outputnya. Outputnya nanti bentuk string. Nah, untuk paralelnya, kita pakai dev pipe linear line parallel. Nah, di baris 26, jika untuk key sama dengan range, tapi kalau
Jika dia paralel, maka range-nya 0 sampai 250. Kita lakukan juga kita filtering juga menggunakan fungsi remove space, remove special, dan lowercase. Kemudian nanti dihasilkan outputnya. Oke, next untuk ke bawah lagi N. Nah, ini untuk def. Nah, ini untuk menjadi intinya untuk menjalankannya. Ini ada baris 30 def main menyimpan parameter string juga. Jadi semuanya harus dijadikan string. Nah, pakai start time untuk memulai. Nah, ini masih yang masih yang single pipeline time. Nah, ini single pipeline time ini akan dihitung estimasi waktunya mulai dari awal sampai akhir dalam satuan sekon. Oke, untuk yang start time, variabel start time itu sama dengan panggil fungsi time.time, nanti disimpan berapa lama eksekusinya dengan memanggil library time atau import time tadi yang di atas. Untuk ini ada thread 1 sama dengan trading.thread diparalelkan dipanggil fungsi pipe linear paralel tadi sampai nanti thread yang keempat. Nah, setelah itu kita mulai dengan melakukan start atau memanggil fungsi start. Nah, thread 1 sampai thread 4 tadi kita start. Terus selain men-start kita juga harus menjoin. Nah, dipanggil fungsi .join untuk thread 1 sampai thread 4. Nah, untuk menghasilkan pipeline yang paralel bisa dilihat baris 54. Nah, untuk baris 56 ada variabel var menyimpan string, semua yang ada string di situ adalah karakter-karakter yang ada, mengandung karakter yang ada. Nah, jika name sama dengan main, maka teksnya itu akan menjadikan segala teks variabel teks ini akan menyimpan variabel yang ada di baris 56. Jadi variabel teks menyimpan atau menampung gitu variabel di mana variabel itu adalah var, di mana bisa dilihat di baris 56 yang menjadi var adalah semua string yang ada di baris 56. Nah, untuk memanggil kita panggil fungsi main atau def main, terus di dalamnya parameternya yaitu parameter teks yang tadinya di baris 59 sudah kita simpan sebagai penampung. Untuk hasilnya, Diran. Nah, di sini untuk Nah, di sini untuk versi laptopnya, di sini lebih cepat untuk yang paralel ya. Karena tujuan paralel komputasi adalah mengimplementasikan sebuah pemrosesan data yang di mana paralel itu harus lebih cepat gitu. Itu tujuan paralel computing. Nah, ini bisa dilihat untuk yang single time, pipeline datanya itu 0,85585 dan seterusnya. Sedangkan ketika kita paralelkan, dia waktunya hanya 0,6599 sekian. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa teknik paralel lebih cepat dibandingkan teknik single time. Oke, demikian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan atau saya sampaikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.